Yai Mim akui pernah dirawat di RSJ, pengacara pilih mundur dari kasus pornografi. Imam Muslimin alias Yai Mim kini mengaku sebagai pasien-pasien rumah sakit jiwa, RSJ, Rajiman Wediodiningrat, Lawang, Kabupaten Malang. Hal itu disampaikan Yai Mim melalui video berdurasi nyaris 2 menit yang viral di media sosial. Video itu beredar setelah polisi menetapkan mantan dosen Universitas Islam Negeri, UIN, Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pornografi. Ngaku pasien RSJ. Video tersebut memperlihatkan Yai Mim mengaku dirinya merupakan pasien RSJ Lawang dan mengeklaim kondisi tersebut membuatnya bebas dari dakwaan hukum apapun. Ketiga, saya ini pasien rumah sakit jiwa Lawang dan ada suratnya. Saya bebas dari dakwaan apapun, kok bisa aku jadi tersangka? Ujar Yai Mim dalam video yang beredar. Saat dikonfirmasi, Yai Mim membenarkan pernyataannya dalam video tersebut. Dia menyebut, hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Saya memang pasien rumah sakit jiwa dan sampai sekarang masih dirawat. Suratnya ada, kata Yai Mim dikutip dari Kompas.com, Kamis, 8 Januari 2026. Pernyataan kuasa hukum. Kuasa hukum Yai Mim, Agustian Siagian membenarkan bahwa kliennya pernah menjalani perawatan di RSJ Lawang, meski belum dapat memastikan secara rinci waktu dan durasi perawatan tersebut. Ada dokumennya, tapi saya bukan orang medis jadi saya tidak bisa membaca dokumen itu. Yai Mim mengakui, terus gangguan jiwa itu kan ada presentasinya. Saya lupa kapan dirawat, kata Agustian saat ditemui di Polresta Malang Kota, Kamis. Bahkan, menurut Agustian, Yai Mim mengaku masih perlu mengonsumsi obat dan menjalani rawat jalan di RSJ Rajiman Wediodiningrat. Cerita dari yang bersangkutan, seharusnya beliau itu rutin mengkonsumsi obat dan harus menjalani pelayanan di RSJ menurut keterangannya, ujarnya. Meskipun demikian, pihak kuasa hukum belum memastikan langkah hukum selanjutnya, termasuk apakah dokumen terkait kondisi kejiwaan Yai Mim akan diajukan dalam proses penyidikan untuk meringankan status tersangka. Secara hukum, itu biar menjadi ranah penyidik untuk mendalami. Kita lihat nanti urgensinya seperti apa, apakah perlu kita masukkan dalam penyidikan atau tidak, kata Agustian. Sebelumnya, Polresta Malang Kota resmi menetapkan Yai Mim sebagai tersangka dalam kasus dugaan pornografi. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota melakukan gelar perkara pada 6 Januari 2026. Viral Yai minta kuasa hukum dipecat. Video postingan mantan dosen Universitas Islam Negeri, UIN, Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin alias Yai Mim marah menjadi viral di media sosial, medsos. Dalam video berdurasi hampir 2 menit itu, Yai Mim meminta salah satu kuasa hukum bernama Fahrudin Umasugi alias Dino dipecat dari tim kuasa hukum yang mendampingi perkaranya melawan Nurul Sahara. Dino, kamu keluar dari grup pembela Yai Mim. Agustian, aku minta Dino pecaten, kata Yai Mim dalam video yang diunggah oleh akun Yai Mim Official 1 dan viral di medsos. Dalam video tersebut, Yai Mim juga mengklaim bahwa Dino kerap kali meminta sejumlah uang untuk menyelesaikan masalah hukum yang menjeratnya. Tak hanya itu, Yai Mim juga mengancam akan melaporkan perbuatan yang diklaim memeras tersebut ke pihak kepolisian. Dino bolak-balik caluk duek, 15 juta rupiah, narik 30 juta rupiah tapi durung dikeki. Katanya digawe bayari dekan Fakultas Hukum UB, ahli pidana. Wes aku gak butuh ahli-ahlian, aku penjaraen. Nek kowe caluk duek aku tak keki. Tapi nek caluk duek bojoku, maaf. Kowe telah melakukan pemerasan. Tak laporkan polisi kowe, tegas Yai Mim. Klarifikasi Yai Mim. Sementara itu, saat dikonfirmasi Yai Mim mengaku telah menurunkan video tersebut. Dia juga menyebut bahwa telah melakukan klarifikasi atas video yang beredar luas di media sosial tersebut. Sudah saya takedown, dan sudah saya klarifikasi, kata Yai Mim dikutip dari Kompas.com, Kamis, 8 Januari 2026. Kuasa hukum mundur. Terpisah, Fahrudin Umasugi menegaskan bahwa dirinya akan mundur sebagai kuasa hukum Yai Mim. Menurut dia, video yang dibuat Yai Mim dinilai menyinggung harkat dan martabatnya sebagai advokat. Iya, saya mundur. Alasannya karena sudah menyinggung prinsip ya. Karena saya di-framing, ada hal pribadi antara saya dan Buros dan sebagainya, kata Fahrudin saat dikonfirmasi, Kamis. Dia juga membantah perihal pemerasan yang dikatakan Yai Mim. Sebab, selama proses pendampingan hukum berjalan,
Persoalan uang terpusat satu pintu melalui Agustian Siagian selaku ketua tim kuasa hukum. Kalau uang tidak, uang sudah clear. Karena uang tidak pernah masuk ke saya, uang itu semua lewat ketua tim Agustian. Uang tidak pernah lewat saya, ujarnya. Meskipun Yai Mim telah melakukan permohonan maaf dan klarifikasi yang diunggah di akun pribadinya, Fakhrudin menegaskan bahwa keputusannya mundur telah bulat. Tadi juga sudah ada klarifikasi juga dari Pak Yai di sosial media. Klarifikasi permohonan maaf dan lain sebagainya. Menyikapi itu, ya biar ketua tim yang jalan. Saya menarik diri karena sudah bertentangan dengan prinsip, katanya. Meskipun demikian, ia menyatakan masih memiliki tanggung jawab hukum yang harus diselesaikan, khususnya terkait laporan Yai Mim soal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE, dan pencemaran nama baik. Saya tetap akan mundur. Tapi saya akan menyelesaikan tugas saya untuk menyelesaikan soal pencemaran nama baik. Minggu besok ini akan dilakukan pemeriksaan saksi ahli pidana, bahasa dan ITE, jelasnya. Sahara bantah sebarkan video pribadi Yai Mim, kasus masih diselidiki. Mantan dosen Universitas Islam Negeri, UIN, Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin alias Yai Mim, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pornografi yang dilayangkan oleh tetangganya, Nurul Sahara. Meskipun demikian, polisi belum melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Penetapan status hukum tersebut dilakukan setelah penyidik melaksanakan gelar perkara pada Rabu, 6 Januari 2026. Dalam perkara ini, Yai Mim diduga mengirimkan video pribadi bermuatan pornografi yang menampilkan dirinya bersama sang istri, Roshida Fiknesvari, kepada pelapor. Video tersebut disebut menjadi salah satu barang bukti utama yang diserahkan pelapor dalam bentuk flash disk dan telah dibahas dalam proses gelar perkara yang berlangsung sekitar 2,5 jam. Selain dugaan pornografi, penyidik juga menilai terdapat unsur pidana lain berupa dugaan tindakan asusila atau pelecehan seksual terhadap pelapor. Laporan terkait dugaan tersebut diketahui telah masuk sejak Oktober 2025 lalu. Ngaku ada yang sebar. Yai Mim sempat menyampaikan pengakuannya terkait keberadaan video pribadi tersebut. Ia berdalih bahwa rekaman itu dibuat semata-mata untuk konsumsi pribadi bersama istrinya. Menurut Yai Mim, video tersebut digunakan sebagai pelepas rindu, terutama saat sang istri tengah menunaikan ibadah haji seorang diri. Tujuannya cuma buat penyemangat saja, karena kangen. Istri saya kan cuma satu, ucap Yai Mim dalam pernyataannya yang dikutip dari kanal YouTube Uya Kuya, Senin, 6 Oktober 2025. Ia juga mengaku terkejut ketika video tersebut justru menyebar luas hingga viral di media sosial. Akibat viralnya video itu, Yai Mim sempat dipanggil oleh tim auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Saya ditanya, itu gambar siapa, kok bisa beredar? Ya saya jelaskan, ujar Yai Mim. Yai Mim mengaku selama ini tak merasa menyebarkan. Tidak pernah menyebarkan ke siapapun. Saya kaget saat ditunjukkan video saya dengan istri. Nangis saya, katanya. Dalam kesempatan itu, Yai Mim kemudian merespons dan menjelaskan jika telepon selulernya kerap kali dibawa serta diperbaiki oleh Sahara. Bahkan satu HP pernah dibawa sampai lebih dari 1 hari, 10 hari, 20 hari lebih. Dibawa ke Madura oleh anak Mbak Sahara, ujarnya.